5%. Dan desain crane itu biasanya korelasinya, termasuk korelasi dari rigging biasanya koefisien 5 ya di desain itu. Jadi di sini ini terlihat ketika jeblos ya udah artinya dia gagal, tapak tidak bisa menahan low point sehingga crane-nya tipping seperti itu. Ini gambar ini. Makanya selain kita mengkalkulasi sebuah persiapan sebuah lifting plan, yang paling terpenting dilakukan sebelum membuat lifting plan adalah lakukan kunjungan ke lapangan. Kunjungan ke lapangan untuk mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan. Karena lifting plan yang kita kalkulasikan secara gambar itu tidak bisa mengadres faktor lingkungan. Itu satu kelemahan, misalnya lifting plan yang kita lihat itu bukan kelemahan, saya bilang apa namanya, lifting plan yang ada di paperwork itu tidak bisa mengadres yang namanya faktor lingkungan. Kejadian hal yang sama dengan crane yang ada di Mekah. Itu faktor angin. Ya, dan kita bisa lihat ini model crane-nya, crane yang di Mekah itu adalah kita istilahnya ya, itu tuh crane-crane giant ya, crane-crane raksasa. Ya, ini kalau udah track begini ini paling rendah, dia ini 70 ton up ini, paling rendah 70. Paling rendah. Ini mungkin bisa crane 250 ton. Seperti itu. Dengan jeep, bahkan bisa saja penggunaan fly jeep. Apalagi jeep-jeep atau bom-bom, ini lattice bom yang panjang itu, faktor angin juga harus ditentukan. Seperti itu. Kemudian, teman-teman dalam membuat lifting plan, misalkan begini. Tadi Pak Emil melihat lifting plan-nya menggunakan AutoCAD. Ya, AutoCAD itu enak ya, AutoCAD itu paling enak. Bahkan sudutnya pun di situ sudah terlihat. Kita tinggal geser garis-garisnya, sudut sudah terlihat. Apakah lifting plan tertulis ini Pak boleh dibuat menggunakan kertas dengan oret-oretan? Bisa saja. Boleh. Gampang sekali. Paling gampang Bapak pakai kertas itu kertas kotak-kotak. Pakai aja kertas kotak-kotak. Karena lifting plan ini sebaiknya itu scale. Bapak pakai aja kertas kotak-kotak, ya sudah Bapak tinggal main garis-garis. Anda buat rasio misalnya 1 kotak 1 meter. 2 kotak 2 meter. Artinya itu scale-nya. Scale Anda menggunakan membuat tertulis dengan cara menggunakan tangan gitu, oret-oretan, itu bisa menggunakan kertas kotak-kotak ya untuk membuat sketch di dalam lifting plan. Bahkan itu bisa scale. Halo, Pak Emil, dapat terkopi? Ya, terkopi. Selanjutnya, lifting plan ini banyak di dalam rigging lifting plan. Tadi Pak Emil kasih simulasi tentang load chart. Ya, yang paling penting adalah riggingnya juga. Tadi secara alat equipment sudah dibicarakan Pak Emil. Saya akan nambahkan tentang riggingnya. Pemilihan rigging itu penting sekali dalam mengangkat suatu beban. Bahkan selain rigging aksesoris which is itu Bapak misalnya sling ya, kemudian juga shackle ya, itu untuk kita bilang riggingnya yang aksesoris. Tetapi di dalam unit crane itu ada rigging juga. Apa itu? Itu part line. Part line itu yang ada kalau di hook Bapak bisa lihat ada berapa part yang dia akan ada di reefing. Ya, reefing dia punya seperti puli ya, Bapak bisa lihat ada di hooknya ya. Kemudian ada juga di top bomnya dan dia connect ke drum paling belakang crane. Seperti itu. Itu juga harus dipahami. Kadang-kadang dalam pemilihan crane yang selalu begini. Ini saya tidak mengatakan vendor jelek ya. Kadang-kadang crane kita 70 ton. Oke, datang crane 70 ton. Tetapi dia punya part line yang dia konfigurasi, misalkan yang seharusnya 70 ton itu, dia punya reefing atau part line itu sekitar 16, tetapi hanya dia buat gulung hanya menjadi 8. Artinya apa? Dia kemampuan dia tidak 70 ton. Ya. Makanya tolong diperhatikan, di sebuah crane itu kan ada tuh reefingnya seperti pulinya yang di blok itu reefing ya kita bilang. Kemudian yang untuk riggingnya itu kita sebut dengan part line. Bisa dilihat gambar crane Pak Emil. Iya.
Hmm. Itu juga harus diperhatikan. Kadang-kadang orang mengatakan ketika dia datang nemplate kerennya 70 ton, dia menyatakan keren dia 70 ton. Tidak, kerennya memang 70 ton, tetapi bisa saja kemampuan angkatnya, riggingnya pada keren itu tidak didesain untuk 70 ton. Makanya di sana kita harus bisa inspeksi. Tadi Pak Emil bilang inspeksi kerennya dahulu. Kita harus bisa menginspeksi keren itu. Kita perhatikan kalau pengangkatan kita membutuhkan 70 ton, di data sheet keren itu bisa kita baca, di data sheet keren itu bisa kita baca untuk memperhatikan ada berapa reefing dalam keren itu. Jadi prinsip keren itu begini, semakin banyak gulungan reefingnya, reefing itu seperti puli Pak ya, seperti apa namanya, paling gampang bahasanya kalau kita nimba manual itu ada pulinya, katrol bahasa Indonesianya, ada katrolnya di blok itu ada katrolnya, ada bulatan katrol yang digulung naik, terus di atas gulung lagi ke bawah, naik gulung lagi ke atas ke bawah, seperti itu. Semakin banyak gulungannya, maka semakin kuat daya angkatnya, tetapi semakin lambat traveling dari blok tadi semakin lambat karena dia banyak gulungan. Tapi dia semakin kuat. Paling gampang saya kasih analogi begini. Ketika Bapak narik sapi itu diikat misalnya lehernya ya, kita tarik tambang sama sapi ngelawan. Ini dia. Betul, ini dia yang saya sampaikan. Ini ada dia kasih 2 part. Ini ya, gulungannya hanya 10 kg. Ketika gulungannya dia buat 2, maka dia 20 kg. 4 part lain ya. Gulungan 2, 4-nya 4 part lain. 1, 2, 3, 4. 1, 2, Bapak part lain itu garis-garis ini, Pak. Ini gulungannya 2. Pakai reefingnya 2. Dia pakai reefing 3, tetapi 6 part lain itu 30 kg. Makanya ini harus diperhatikan. Kenapa? Karena satu part lainnya itu adalah 5 kg. Satu wire itu. Makanya ini juga harus kita perhatikan, Pak. Kadang-kadang keren itu tidak memodifikasi ini. Terutama big crane ya. Keren-keren yang giant, keren-keren yang besar. Seperti itu. Ini analogi sapi tadi saya balik. Kita bayangkan kalau kita tarik tambang sama sapi, kalau man to man gitu ya, one to one gitu, kita pasti kalah. Tapi kita bisa menang sama sapi itu, bahkan anak kita bisa menahan sapi itu dengan cara kita gulung, kita gulung ke pohon. Kita gulung 2 kali, mungkin masih berat. Kita gulung sampai 4-5 kali akan lebih ringan. Bahkan anak kita saja bisa menahan. Tapi itu kalah untuk menarik. Inilah analoginya. Semakin banyak reefing ini, maka semakin kuat daya angkatnya. Seperti itu. Itu satu. Itu harus kita bisa pastikan. Kemudian rigging yang kedua, rigging aksesoris yang saya sebutkan. Di dalam rigging aksesoris itu banyak faktor dari tipe dari rigging itu sendiri. Misalkan Bapak pilihannya menggunakan rope ya, fiber rope, wire rope, itu ada faktor keamanan atau safety faktor ya, seperti sling ya, fiber rope itu safety faktornya 6, perkaliannya 6, seperti itu. Kemudian ada lagi faktornya ketika faktor beban. Seperti apa? Bentuk bebannya seperti apa? Misalkan faktor beban itu ternyata beban kita itu petak. Kemudian beban kita petak. Kemudian ternyata arrangement seling kita itu harus ada sudut-sudut. Seperti mematahkan seling. Itu ada lagi faktor itu. Kemudian ada lagi faktor angle-nya, faktor sudutnya. Seperti Pak Emil bilang tadi, semakin lebar sudut kita akan semakin lemah rigging kita. Itu ada lagi. Makanya di dalam membuat lifting plan ini, selain lifting equipment-nya, rigging-nya yang paling utama juga harus kita pahami. Ini seperti ini. Sling angle. Tadi sling angle Pak Emil. Ini adalah faktor sudut. Bapak bisa lihat 60, 20.000, 60, kemudian sudutnya 60 degree. Ini sebenarnya dari gambar yang segitiga, faktor sudut segitiga, di gambar Pak Emil, itu sebenarnya adalah sederhana sekali ilmunya, itu ilmu trigonometri Pak.
Jadi nanti kalau Bapak, saya coba mengarahkan Bapak kepada yang manual. Kalau yang manual itu, ya, ingat faktor sudut itu ada di 60, ya, ada di 30, ada maksimal itu di 120. Saya lupa ingat ya. Itu tuh paling gampang kalau kita manual kan kadang-kadang membuat faktor sudut tuh yang sulit. Kita masukkan aja ilmu trigonometri, Pak ya. Trigonometri kalau benda segitiga, kalau beban itu di bawah, seperti yang 2000 kilo, kita bisa lihat yang segitiga, 60 ke atas, kita belah bagi dua, artinya 60 itu kalau setengahnya berarti 30. Gitu ya. 30. Kalau di sini ada dilihat lagi 60 degree sudutnya. Sorry, kalau beban itu kita bagi dua itu adalah kalau dia 2000 berarti bagi dua adalah 1000 kilo atau 1 ton, ya. Paling gampang sekali kayak di sini ada sudutnya 60 degree. Kalau untuk mencari berapa tinggi antara beban kita, kadang-kadang kalau dipakai garis kotak-kotak itu kita harus masuk trigonometri. Paling gampang itu adalah setengah bentangan atau setengah beban itu dikali dengan tangen sudut. Dikali dengan tangan sudut dapat tinggi, ya. Tapi kalau Anda mencari sudut yang sebelah kiri, panjang seling Anda sebelah kiri, dia berarti dibagi kosnya sudut. Itu ilmu trigonometri, Pak. Jadi kalau nanti kita pakai kertas kotak-kotak itu paling gampang. Tapi yang susahnya mencari sudut nanti di kertas kotak-kotak. Kalau kertas kotak-kotak, kita nanti harus memasukkan dengan mencari secara trigonometri, ya. Pokoknya kalau segitiga begini kita buat di segi, misalnya ini beban kita, ya. Ini beban kita, panjang beban kita tadi itu adalah 2 kilo. Artinya kalau setengahnya berat beban kita berarti kita anggap begini, setengah beban kita itu berartinya adalah 10.000 kilo. Artinya kalau kita mencari berapa seling ini, ya, beberapa seling ini kan kita harus berarti ini kos. Berarti setengah bentangan beban dibagi kos sudut. Sudutnya 60. Itu nanti dapat panjang dari ini. Seperti itu. Itu ilmu trigonometri. Jadi kalau kadang-kadang kan kita tidak serta-merta bisa membuatnya menggunakan AutoCAD seperti itu. Kadang-kadang kalau AutoCAD kan kita harus Pak Alwin, ini analoginya Pak Alwin. Seperti apa? Analoginya orang angkat ember, kalau dia makin ngangkang tangannya makin berat gitu ya. Betul. Ya. Jadi ini faktor sudut ya, faktor sudut. Iya. Ada lagi yang disebut faktor beban. Makanya di dalam rigging ini paling penting, Pak, di dalam lifting plan ini salah satu yang terpenting itu adalah pemahaman terhadap riggingnya. Kemudian pilihan terhadap kita mau memilih rigging yang seperti apa, kemudian rigging yang sesuai, seperti itu. Mungkin itu Pak Emil, ada pertanyaan silakan. Oke, kembalikan Pak Ferdian. Oke, terima kasih kepada Pak Emil sama Pak Alwin. Ya, materinya cukup itulah berguna lah. Saya sangat baru tahu juga mengenai hal ini. Soalnya pengalaman ada teman saya mencoba untuk mengangkat sebuah roll yang cukup berat dan selingnya putus. Nah, mungkin ini salah satu penyebabnya, dia angelnya yang salah itu. Iya. Nah, mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Kita lihatlah di kolom chat ya. Siapa yang bertanya tadi? Dari Pak Devnil ya. Pak Devnil. Silakan Pak Devnil bertanya. Di unmute aja, di unmute. Ya, unmute Pak Devnil. Ya, selamat malam Pak. Tadi kayaknya udah kejawab Pak, putus-putus ya. Pak Alwin tadi. Karena tadi saya lihat pas di pembukaan slide ya. di slide-nya Pak Emil tadi kelihatan di atas itu SR 700 ya. Tapi kemampuan liftingnya 30 ton. Tadi kayaknya sudah dikoreksi sama Pak Alwin tadi, Pak. Makasih. 10 ton. Oh, ya itu tadi Pak Emil pakai keren 300. Iya. Oke. Ya tadi redaksinya saya lihat di atasnya SR 700 gitu. Oke, makasih Pak, makasih.
Oke, terima Iya, kasih. typo Pak, typo kali Pak. Iya, Terima kasih koreksinya Pak. Oke. Jadi saya tambah sedikit ya, teman-teman ketika melihat sebuah sling ya, terutama wire sling, kita tidak bisa memastikan bahwasannya faktor umur dari sebuah sling itu atau rigging itu juga perlu diperhatikan, Pak. Ya. Memang secara manufaktur itu selalu membuat koefisien ya, kebanyakan ya, itu koefisien manufaktur itu 5. Artinya 5 itu maksudnya adalah ketika wire seling Anda itu misalnya kemampuannya 1 ton, itu untuk break force, untuk seling itu putus, itu sebenarnya di 5 ton. Sebenarnya di 5 ton. Ya, tetapi kita harus tetap mengacu kepada 1 ton. 1 ton yang artinya manufaktur menyatakan di 1 ton. Walaupun dia punya koefisien faktor dia buat kali 5. Dan 1 ton itu kebanyakan orang kan ahli-ahli rigging itu kan Pak ini kali 5 Pak. Saya berani Pak. Saya berani. Itu tidak boleh. Kali 5 itu tuh merupakan dari manufaktur. Sementara manufaktur mengeluarkannya SWL-nya di 1 ton, maka acuan kita tetap di 1 ton. Seperti itu. Ini kadang-kadang selalu ya kayak kontraktor submit ke kita, saya bilang, Pak ini kan begini Pak, koefisien kan kita 5 Pak. Kenapa Bapak harus tetap acuannya keluaran manufaktur yaitu SWL yang dinyatakan pada rigging. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak atas sarannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Feliandro. Mungkin Bapak Feliandro bisa langsung bertanya kepada Pak Alwin atau Pak Emil. Pak Feliandro. Feliandro. Oh, mungkin dia jaringannya atau gimana. Mungkin bisa langsung dijawab atau Pak Emil sama Pak Alwin. Apakah ada software untuk lifting plan yang biasa dipakai? Wah, kalau saya belum pernah pakai software ya saya belum pernah tahu ada software untuk lifting plan ini ya. Tapi mungkin ini ada ide juga kita bikin softwarenya gitu ya untuk aplikasi Android untuk lifting plan. Sebenarnya setahu saya sih Pak Emil, untuk software lifting plan itu yaitu AutoCAD Pak Emil. AutoCAD. Nggak ada secara spesifik gitu. Kenapa? Sebenarnya sebelum kita membuat lifting plan, ada yang namanya lifting study. Yeah. Lifting study itu untuk menentukan apakah pengangkatan kita ini disebut pengangkatan kritikal. Pengangkatan kritikal tadi itu yang saya terangkan. Betul. Ya, seperti itu. Makanya kalau dia bukan pengangkatan kritikal, sebenarnya Bapak-Bapak, Anda tidak perlu menyediakan yang namanya critical lifting tertulis. Ketika pengangkatan itu bukan kritikal. Yang bukan kritikal adalah pengangkatan yang tadi yang saya sebutkan. Apa sih kategorinya kritikal? Misalnya 20% up. Di luar item tersebut, maka dia disebut non-critical lifting. Jadi tadi ada critical lifting tuh bebannya yang ada ngangkat 2 kren atau lebih ya, itu kritikal. Betul, itu kritikal. Ada live facility di dekat situ ya kan? Betul Pak. Ada juga beban angkat yang lebih dari 75% atau 70%. Kemudian bebannya lebih dari 75% dari SPM. 20 ton tadi ya? 20 ton. Ya. Makanya itu sebenarnya untuk menentukan kritikal atau tidak itu kembali kepada perusahaan. Yeah. Secara kode internasional itu beragam. Jadi ini istilahnya kalau kita pilih perawinya mau pilih yang mana. Jadi banyak sekali. Kembali lagi perusahaan ini yang menentukan melalui dia punya HSE manual misalnya. Dia menentukan perusahaan saya critical lifting-nya seperti ini. Seperti itu. Untuk case saya tadi Pak Alwin, lifting plan yang saya bikin itu memang bebannya 8,2 ton. Cuma kalau menurut saya itu sangat perlu itu critical lifting karena kondisi lingkungannya. Ini menurut pendapat saya, tapi mungkin beberapa perusahaan
tidak mengkategorikan itu sebagai critical lifting. Tapi kalau di kita itu menganggap itu adalah critical lifting karena kondisi lingkungannya yang ekstrim ya. Misalnya lokasi truknya nggak bisa flat, harus miring ya. Itu miring. Kemudian dia bebannya lebih dari 90% gitu ya. Ya, betul ya. Pak, betul Pak. Kemudian kondisi tanahnya di sana tidak stabil, jadi harus kita prepare dengan baik untuk posisi outriggernya supaya stabil. Harus ada treatmentnya, dipompek, kemudian dikasih crane mat ya, material landasan untuk trigger. Gitu. Dan itu kita harus siapkan untuk dokumen lifting plan-nya. Tapi anyway ya berbeda-beda masing-masing perusahaan, adjustment-nya mungkin itu ada bisa critical atau enggak ya. Ya. Itu saya kira.